Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Oktari dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjong. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Latar belakang agresi militer Belanda 1. Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nika mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nika di bawah pimpinan Van Mook atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Susanto Titroporojo, dan Aka Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killarney. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan Republik Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan hasil perundingan Linggarjati. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Dimulainya operasi militer. Konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Ilham Ard mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam. Sehingga dalam bukunya J.A. Moore menuliskan agresi militer Belanda 1 dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.
Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu KST di bawah Westerling yang kini berpangkat kapten, dan pasukan para satu di bawah Kapten C. Sisler. Pasukan KST yang sejak kembali dari pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi. Kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara 1 Adi Sumarno Wiryo Kusumo. Campur tangan PBB. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB. Karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar sesuatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama Indonesia bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, kemudian resolusi nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi nomor 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN, karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Ternyata Belanda masih terus berulah. Sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia, Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian, tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah kependudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda menurut garis Van Mook. Wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Peran Komisi Tiga Negara atau KTN.
Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa sendiri. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Berikut ini beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Atas usul Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil Dewan Keamanan PBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain. Selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kahar Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renville yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook 10 pasal. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai 12 pasal. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan 6 pasal. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook. Berdasarkan garis demarkasi Van Mook itu, wilayah Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia di sekitar Yogyakarta. Sebagai contoh pasukan yang berhasil dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang berjumlah sekitar 35.000 orang harus ditarik dan dipindahkan ke wilayah Republik Indonesia. Kemudian sejumlah sekitar 6.000 pasukan dari Jawa Timur ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Peristiwa inilah yang dikenal dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini dimulai tanggal 1 Februari 1948. Pada mulanya, para pejuang TNI berperjuangan yang berada di pos atau kantong-kantong perjuangan itu tidak mau ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia atas dasar garis Van Mook itu. Mereka berpandangan bahwa mereka tidak kalah perang, tidak perlu dievakuasi. Mereka tidak mau ditarik mundur ke belakang garis Van Mook. Sudah tentu ini menjadi problem tersendiri karena sudah menjadi keputusan dalam perundingan Renville.
Tampillah Sudirman dengan kepiawaian dalam kebapakannya mendekati mereka para anggota TNI itu dengan menegaskan bahwa kita TNI dan para pejuang Indonesia tidak kalah perang. Para prajurit tidak dievakuasi tetapi melakukan hijrah ke tempat yang kondusif untuk melakukan koordinasi untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Kemudian Sudirman mengeluarkan amanatnya sebagai berikut. Anak-anakku anggota angkatan perang, tiap-tiap perjuangan mempunyai pasang surutnya, tetapi dengan iman kita yang tetap teguh dan jiwa yang tetap besar, kita masih sanggup untuk mengatasi percobaan ini dan percobaan-percobaan lainnya yang mungkin akan menyusul lagi. Isi perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Dengan demikian, perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati. Saya akan membahas salah satu peristiwa yang terjadi pada agresi militer Belanda I, yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah salah satu dari pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sama seperti pertempuran Surabaya dan Ambarawa, pertempuran di Medan merupakan upaya para pejuang Sumatera Utara untuk menghentikan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Latar belakang pertempuran Medan Area hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran lain pada masa revolusi. Pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu membawa brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade itu turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel De Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu dan NICA kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, tim dari Rapui telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Berayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang itu justru langsung dibentuk menjadi batalion Knil. Perubahan sikap pun langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Dalam mengantisipasi kedatangan sekutu dan NICA, para pemuda segera membentuk TKR di kota Medan pada 13 September 1945. Sikap congkak dari bekas tawanan itu memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di Hotel Jalan Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda. Dimulainya pertempuran Medan Area. Insiden lencana itu sekaligus menandai dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini, jatuh sekitar 96 orang mengalami luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden ini kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata mereka kepada sekutu.
Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu pula, pasukan Sekutu dan Nika mulai melakukan aksi-aksi teror di kota Medan, sehingga permusuhan dengan kalangan pemuda pun tidak terhindarkan. Di sisi lain, akibat permusuhan dengan kalangan pemuda, patroli-patroli Inggris keluar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bertambahnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan. Pertempuran yang bertambah sengit. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan pelanggaran kedaulatan dan tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi Sekutu dan Nika, sehingga konfrontasi pun tidak dapat dihindarkan. Akibatnya, wilayah Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan. Bahkan seringkali terjadi pertempuran bersenjata. Tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika berusaha menghancurkan konsentrasi tentara keamanan rakyat di Trepes, tetapi usaha itu berhasil digagalkan. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk Sekutu juga berhasil dihancurkan. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur, markas divisi TKR, wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, mustahil dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan-kedudukan pasukan Inggris dan Nika. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan itu memutuskan untuk membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dia bagi atas 4 sektor, dan setiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti Trepes. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan Area diteruskan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.